Adidas dan Puma adalah salah satu contoh rivalitas terbesar dalam dunia olahraga selain Ronaldo dan Messi. Tapi apakah kalian tahu kalau penemu Adidas dan Puma itu adalah bang adik? Simak kisahnya. Kisah Adidas gak bisa dipisahkan dari pertikaian antara dua saudara kandung. Bahkan pertikaian ini masih ada sampai sekarang dan masih kita bisa lihat di antara persaingan antara brand Adidas dan Puma. Pertikaian ini sekaligus menjelaskan tentang bagaimana munculnya dua perusahaan olahraga terbesar di dunia saat ini di kota kecil bernama Herzogenaurach, Jerman. Kita mulai cerita menarik ini mulai dari Dassler bersaudara, di mana Rudolf Dassler dan Adi Dassler. Adolf dan Rudolf Dassler ini tumbuh dalam keluarga yang miskin di Jerman. Ayah dari Adolf dan Rudolf ini itu bekerja pada perusahaan pembuat sepatu dan ibunya itu menjalankan bisnis laundry. Dan keluarga mereka ini pada waktu itu membuat sebuah sendal yang handmade dan kemudian menjualnya untuk tetap bisa melanjutkan hidup dan makan. Pada tahun 1920, abang beradik ini kemudian membuat sebuah pabrik sepatu di Jerman, di kota Herzogenaurach. Dan pada saat itu sang adik Adolf Dassler itu yang merupakan seorang pengrajin sepatu yang terkenal sangat pendiam itu bertugas untuk mendesain dan menciptakan sepatu sendiri, menciptakan sepatu Adidas. Sementara abangnya ini Rudolf Dassler ini itu adalah bertugas untuk memarket sepatu yang udah didesain oleh si Adolf tadi. Jadi si Adolf ini adiknya dan Rudolf ini abangnya, jangan sampai ketukar. Kesuksesan pun mulai menghampiri Adidas bersaudara ini, Adi Dassler dan Rudolf Dassler. Nah, ini ditunjukkan dengan pada saat itu mereka merekrut bintang-bintang olahraga terbaik di dunia yang diwakilkan oleh Pele dan Eusebio dari kubu Puma dan Franz Beckenbauer dari kubu Adidas. Nah, kita semua tahu kalau dua atlet-atlet ini itu adalah atlet-atlet yang sangat legend dalam dunia olahraga. Gak cuman di Jerman, tetapi di dunia. Oke? Pada tahun 1939, mereka pun mampu memperkerjakan sebanyak 100 orang di pabrik mereka untuk memproduksi sepatu. Namun sayangnya nih, 10 tahun kemudian mereka bertengkar dan mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, pertanyaannya, apakah setelah mereka bertengkar, mereka berhenti menciptakan sepatu olahraga? Jawabannya enggak. Nah, disinilah sebenarnya muncul bibit-bibit rivalitas antar keluarga kandung Adi Dassler dan Rudolf Dassler tadi. Nah, pada saat itu, Rudolf Dassler memilih untuk meng-create sebuah brand baru yang diberi nama dengan Puma. Pada saat itu, pertikaian antar dua saudara kandung ini seperti nggak ada habisnya. Dan mereka terus menunjukkan war bisnis yang luar biasa di dunia olahraga. Dan pada saat itu nih, yang dikenal dalam dunia olahraga itu cuma dua merek, yaitu Adidas dan Puma. Nah, kalau sekarang kan ada banyak merek seperti Nike, New Balance, dan Reebok, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat itu yang dikenal oleh orang cuma dua, yaitu Adidas dan Puma. Ini ditunjukkan dengan pada saat itu mereka merekrut bintang-bintang olahraga terbaik di dunia yang diwakilkan oleh Pele dan Eusebio dari kubu Puma dan Franz Beckenbauer dari kubu Adidas. Nah, kita semua tahu kalau dua atlet-atlet ini itu adalah atlet-atlet yang sangat legend dalam dunia olahraga. Gak cuman di Jerman, tetapi di dunia. Oke? Kemudian perang sepatu dalam arena olahraga ini pun semakin lama semakin membesar, sehingga menjadi sorotan media-media yang pada waktu itu, wah ini kasus yang menarik karena pertikaian dua brand terbesar di arena olahraga adalah pertikaian antara abang dan adik kandung. Sebagai gambaran besarnya pertikaian kedua brand ini nih ya, sampai-sampai federasi olahraga tingkat dunia pun harus turun tangan nih untuk mendamaikan abang adik ini yang punya brand-brand besar di dunia olahraga. Tapi sayangnya itu semua gagal. Dan mereka tetap aja nih bertikai satu sama lain tetapi bertikainya dalam dunia bisnis untuk mengembangkan brand mereka menjadi yang nomor satu di dunia olahraga. Nah, walaupun terus menjadi rival nih dalam dunia olahraga, tetapi seakan-akan pada masa itu Adidas ini selalu lebih unggul dibanding Puma.
Nah, sebenarnya keunggulan Adidas ini itu salah satunya terletak di tangan dingin Horst Dassler. Jadi Horst Dassler ini itu adalah anak dari Adolf Dassler yang membuat Adidas semakin mengungguli Puma dengan ide-ide kreatifnya dan cara dia memarket produk. Salah satu ide brilian dan cara market yang brilian dari Horst ini adalah pada waktu itu Horst ini membuka cabang Adidas di Prancis dan mendekati tokoh-tokoh olahraga internasional untuk membantu memasarkan produk Adidas tadi. Nah, kemudian pada saat itu Horst juga membuka Arena, di mana Arena ini adalah pusat penyedia alat olahraga air yang saat itu cukup berkembang dan menjadi salah satu sorotan dunia internasional. Adidas dan Arena kemudian menyediakan 35.000 alat-alat olahraga kepada pejabat-pejabat publik dan pembantunya pada saat olahraga di Moskow. Yang kemudian ini merupakan salah satu langkah yang cukup cerdas dari seorang Horst Dassler saat itu untuk menghajar Puma sebagai brand. Hingga sampai nih perusahaan-perusahaan milik dari Adidas dan Arena ini itu berkembang sangat pesat hingga ke negara Uni Soviet dan Tiongkok. Keponakan yang bertikai. Jadi masing-masing anak dari pemilik dua brand ini juga ikut merasakan rivalitas yang dialami oleh orang tuanya. Dan Puma sendiri itu juga bukannya tanpa perkembangan yang besar, bahkan pada saat itu Puma cukup pesat perkembangannya. Dimana pada saat itu Armin Dassler nih, sang penerus tata di Puma, itu melakukan ekspansi besar-besaran, dimana dia berhasil membuka pabrik di Jerman, Prancis, Austria, dan Australia. Nah, nggak cuman itu, Armin juga kemudian melakukan strategi memberikan lisensi produk mereka untuk bagi negara-negara di Yugoslavia, Italia, Filipina. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata ketika sebuah produk itu menghasilkan cuan yang cukup besar di industri, pasti akan ada saingan-saingan baru. Dan ternyata selain Adidas harus bersaing dengan Puma, atau sebaliknya Puma harus bersaing dengan Adidas, ternyata ada satu perusahaan baru asal Jepang yang melihat celah atau melihat potensi dari bisnis penyedia alat-alat olahraga ini. Dan dia adalah Onitsuka Tiger. Kalau kalian pernah lihat sepatu Onitsuka itu dengan ciri khasnya itu yang membentuk lengkungan seperti ini, dan itulah persaingan baru bagi Puma dan Adidas. Si Onitsuka Tiger ini itu berhasil melihat celah dan memanfaatkannya dengan sangat baik. Jadi Onitsuka Tiger ini kemudian menggabungkan logo dari Adidas dengan Puma menjadi satu brand baru, yaitu Tiger. Dan pada saat itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tiger ini itu tidak melanggar hukum, karena pada saat itu si brand Adidas dan Puma ini belum dilindungi oleh hukum, atau mereknya itu, logonya, brandnya itu belum didaftarkan. Jadi apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Tiger ini sebenarnya pada saat itu officially legal. Tiger berhasil mengembangkan brandnya dengan pesat dan berhasil masuk ke pasar Amerika, which is dimana pasar Amerika sendiri itu adalah pasar yang cukup potensial dan sangat-sangat menjanjikan untuk dimasuki oleh brand sendiri. Dan mereka berhasil melakukan penetrasi ke pasar Amerika. Tetapi nih, masuk dan melakukan penetrasi ke pasar Amerika itu nggak mudah sama sekali. Karena pada waktu itu, kita tahu di Amerika sendiri udah ada brand yang namanya adalah Blue Ribbons, dimana yang sekarang itu kalian kenal dengan nama Nike, yang kemudian itu juga berubah menjadi salah satu raksasa terbesar dan salah satu market leader dalam bidang penyedia aparel olahraga. Sebenarnya tidak ada sih data yang benar-benar valid menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari pertikaian Adolf dan Rudolf sendiri. Tetapi nih, menurut gosip-gosip yang beredar pada masa itu, ada beberapa hal yang sebenarnya cukup menggelitik alasan kenapa abang adik ini itu bertikai, dan pertikaian mereka itu justru malah menghasilkan mahakarya yang luar biasa dalam dunia bisnis olahraga. Nah, alasan pertama nih adalah karena Rudi atau Rudolf Dassler ini itu berselingkuh dengan istrinya si Adolf atau Adi.
Dan alasan yang kedua adalah mereka berselisih karena perbedaan pandangan politik. Wow. Dan alasan ketiga, di mana alasan ini tuh sangat sering sekali dibicarakan orang dan sangat famous, di mana pada masa itu melibatkan yang namanya Perang Dunia dan serangan udara sekutu. Dan semua itu bermula kabarnya ketika Adi bersama istrinya itu berlari ke arah pengungsian. Mereka mendapati kalau Rudy udah sampai duluan di sana bersama dengan istrinya, dan Rudy tanpa sadar dia mengumpat dengan mengatakan si Sekunde, di mana si Sekunde itu adalah umpatan yang sangat kasar dalam bahasa Jerman. Disitulah awal mula kesalahpahaman antara adik kakak yang luar biasa jenius ini terjadi. Dan sebenarnya Rudy sendiri itu udah menjelasin ke Adi bahwasanya itu umpatan dalam bahasa kasar Jerman tadi sebenarnya nggak ditujuin untuk seorang Adi, tetapi lebih ditujukan kepada sekutu. Tetapi pada saat itu Adi itu nggak mau dengerin apa kata si Rudy, dan ya udahlah, perpecahan pun terjadi. Sejak saat itu pecah kongsi terjadi dan adik kakak ini itu memutuskan untuk nggak dalam satu perusahaan yang sama lagi. Pada tahun 1940-an, Rudy ini pindah ke seberang sungai dan mendirikan yang namanya pabrik Puma. Sementara Adi itu tetap mengelola bisnis lamanya, yaitu Adidas tadi. Bahkan nih, pertikaian antara kedua brand tadi, Adidas dan Puma ini, sampai-sampai terbawa ke pertikaian antar politik dan agama, di mana Puma nih yang lebih terkenal, di mana kedua brand ini tuh seolah punya garis pemisah yang sangat jelas gitu. Puma sebagai perusahaan yang memiliki haluan politik garis konservatif dan sebagian besar pegawainya itu menganut Katolik, sedangkan Adidas sendiri itu adalah penganut asas sosial demokratik dan sebagian besar penduduknya itu beragama Protestan. Pertikaian antar kedua saudara ini pun itu terus berlanjut sampai mereka meninggal dunia dan tidak ada yang bisa mendamaikan. Ya, kedua belah pihak ini antara abang dan adik ini tidak ada yang pernah bisa mendamaikan. Dan sebenarnya pertikaian ini sendiri itu memiliki dampak yang nggak hanya dampak negatif, tetapi kalau saya lihat itu ada juga dampak positifnya, di mana ketika kita memiliki rival gitu, ada motivasi tersendiri untuk menjadi lebih dan lebih lagi dibanding rival kita tadi. Yang secara nggak langsung, karena adanya pertikaian antara Rudolf dan Adolf tadi, Puma dan Adidas ini terus memacu gas mereka itu sampai dengan kecepatan tertinggi supaya mereka itu tetap lebih baik daripada pesaingnya tadi. Dan itu secara nggak sadar itu menjadikan mereka salah satu sebagai perusahaan penyedia aparel olahraga terbaik di dunia hingga sekarang. Mungkin kalau nggak ada pertikaian antara Adolf dan Rudolf tadi, mungkin mereka tetap bersatu nih di Adidas, dan mungkin yang ada itu cuma satu brand, tetapi tidak dua brand yang sama-sama besar dan yang sama-sama juga menguasai market kayak sekarang ini gitu. Dan di akhir cerita ini ternyata pada tahun 2009 Puma dan Adidas sepakat untuk gencatan senjata ya. Dalam artian rivalitas mereka itu sepakat untuk damai lah. Pada saat itu pegawai Puma dan pegawai Adidas itu melakukan pertandingan eksebisi olahraga, dan itu adalah pertandingan sepak bola. Dan mereka berdamai. Football is respect ya. Football make this thing happen. So jadi yang menyatukan mereka itu ternyata sepak bola gitu. Dan di akhir cerita ini saya ingin menjelaskan kalau sebenarnya Adidas dan Puma itu tetap bertahan nih di kota Herzog, karena bagi mereka kota tersebut tuh memiliki nilai historis yang luar biasa. Perjalanan panjang menjadi saksi bisu perjalanan antara adik kakak yang super jenius dalam mengembangkan brand, meskipun akhirnya harus bersaing ya, tetapi kita lihat karya-karyanya sekarang itu luar biasa sekali karena persaingan itu. Dan mereka menganggap itu adalah sebagai nilai historis yang tidak akan terlupakan dan tetap harus dilestarikan dengan tidak memindahkan pusat produksi mereka itu ke kota lain. Jadi itu aja. Aku Hari Duetma, dan mungkin aku akan sering upload tentang cerita-cerita
bisnis, perusahaan, cerita tokoh. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian juga punya request, silahkan tulis di komen agar aku bisa bahas untuk pertikaian-pertikaian selanjutnya yang kaitannya sama dengan bisnis, tokoh politik, atau sebagainya, sejarah juga boleh. So, itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.